Kekalian Tuhan enda puluhan kali jenda belaskan kata muji Tuhan ya. Jadi bagaimana ini orang Israel baca muji Tuhan dengan bentuk teks si bagian rupana. Enda salah sada keunikan bas pemazmur, ia memiliki sebuah kemampuan untuk menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini ternyata bisa berkolaborasi demi kemuliaan Tuhan. Endang menampar kita sering-sering ya, kadang kita manusia kan merasa memuji Tuhan itu agak private, agak pribadi, urusan personal gitu. Ada juga orang seperti itu. Aku muji Tuhan, ya urusan tendingku lah, kira-kira begitu ya. Warienda kita ndatkan pesan sih berbeda. Pemazmur itu enggak bernyanyi memuji Tuhan hanya urusan-urusan pribadi, tapi urusan jagat raya, urusan semesta alam. Mari si perhatikan enda adi si cek karya Alkitab enda iendekan kala Israel tiap pagi-pagi. Aku agak unik kuakap kenapa pemazmur mengajak orang Israel untuk memuji Tuhan setiap pagi, lebih pertama. Memang mengawali hari-hari itu penting sekali dengan memuji, karena memuji itu berakar dari kemampuan melihat hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang begitu istimewa dan berarti bagi diri kita. So loli kalau ngasuk mujikan sila akap na terakap sila akap nali orat naman bana. Jadi memuji Tuhan menurut versi Mazmur 140 ini adalah sebuah ajakan. Lakukanlah setiap pagi sebuah kebiasaan untuk melihat segala sesuatu yang baik, karena itu akan mempengaruhi engkau sampai malam hari. Maka jalma si pagi-pagi pengen mulai jungut-jungut biasanya lo kak sehat sakal engkau isi mejin-mejin kena dasa. Memuji Tuhan itu adalah sebuah panggilan, sebuah kebiasaan, sebuah keterampilan menganalisa apa yang baik pada pagi hari. Coba kita lebih perpulung GBKP, kaya kebiasaan du mendar pagi-pagi. Apakah kita melihat yang baik atau mungkin kita tergoda atau tidak punya kultur apapun untuk melihat yang baik. Membiasakan melihat yang baik itu akan menyegarkan, mensehatkan kita. Coba perhatikan kaidah bakap ndu idah pemazmur pagi-pagi ena lewat teks ena. Dia berpikir soal sorga, okam malaikat-malaikat kerina, wah. Dia berpikir tentang jagat raya, okam bintang, okam bulan, okam langit. Lalu dia juga berpikir tentang sesuatu yang di bumi, mulai deleng, mulai angin, mulai pohon-pohonan. Dia juga berpikir soal laut, ras isina kerina. Berarti pemazmurena bagaimana pagi-pagi jarang kal ngai ingat na pemanalit utang imbang na langalunas man bana pemana. Jarang kal ngai pemazmurena madak pagi-pagi enda ingat na pemana mama mamina tah bibi bengkila na rubat yarbinai begitu. Kita kan selalu melanjutkan apa yang tidak kita suka dari hari kemarin ke pagi ini. Ada berapa kita yang tidak bisa memutus mata rantai apa yang kita tidak sukai dari kemarin sampai hari ini. Begitu, artinya si sambung-sambung, si pegedang-gedang. Ya selamatlah kalau ada orang berbakat jenis ini, berarti kita adalah orang-orang yang berbakat untuk membunuh diri dengan persoalan-persoalan dari hari kemarin. Cukup modal tak untuk mati segera, begitulah ya. Cukup modal tak untuk membunuh bana. Cukup modal tak untuk menyiksa diri dan untuk tidak berbahagia. Maka dilik kita jenda petkel nyambung-nyambung masalah harbinai, silasor kita sampai warienda, mantap modal untuk bunuh diri, kira-kira begitu. Sementara pemazmur dia sangat terlatih bagaimana melihat apa yang baik di pagi hari. Coba enda. Entah yang maka melala aku pikir-pikir kali retreat center aku dah temui tambar nakala Cina. Ia mendak pagi-pagi rekesahan sadahina. Ini begini. Li udara pagi segar, langgalar, baci sirup dengan tenang. Nita. Begini suara peri i kerangan-kerangan
Korea aja prienda dah tiap hari kak rende muji Tuhan lah pelik jadwal tentukan BP Runggun bagaimana kikin lang di kita kalak BP GBKP dah nungopan perosterna lo kak reh kayak bege matane karing goce bege lang di prienda disiplin tiap pagi-pagi dia bernyanyi tanpa harus dibayar tanpa ada mungkin hal-hal si arsitek ini akan menguntungkan maka ya jadi ada sebuah kultur yang membuat beberapa ciptaan itu menjadi indah dan baik di pagi hari. Bintang ajak naka berengi, bulan ajak naka. Jadi kuidah pemasmurena sada pribadi yang terbiasa untuk mengamati apa yang indah. Itu pertama. Berarti kalau si muji Tuhan itu harus didasari oleh sebuah kebiasaan atau kepribadian atau kultur yang terbiasa memahami keindahan Tuhan. Berbahaya kalau kita perpulungan GBKP, kalau kita memuji Tuhan tapi tidak melihat apa-apa yang indah, itu berarti kita hanya baca not, pemana bege. Atau mungkin karena muji Tuhan karena diperintah bege. Latih kaenda muji-muji karena diperintah. Tapi kalau kita memuji karena kita merasakan, itu merdekanya bukan main. Likang kam pernah jenda terpaksa pujikan duka dekada yang padahal gurulah kelpusuh dubas terpaksa katakan du ia mantap padahal anak indah ku gelak nganak indah itu capek munuh bana kontradiksi antara apa yang kita rasakan dan apa yang harus kita ucapkan. Tapi kalau dia keluar dari dalam iskel nahangna contoh manbandu kam krina perbapaan adi ngena tanda harate dan dula pekak lik sinuruh si pujikan. Tapi bicara lit jelmaman pujinkan ngilas kelate itu bicara galari pe 100.000 sekali muji kok si muji yang karidungna sakit sebab si terpaksa 11 silai tasor bagai galari pe tiap muji baca kita bangger bagai. Tapi kalau kita melihat sisi baiknya ngalar pe kita ngit bagai. Jadi gimana itu ya? Muji enda bukan sebuah aktivitas tapi muji enda adalah sebuah kebiasaan, sebuah karakter yang sadar pada banyaknya kebaikan Tuhan. Maka sangatkan kita di tiap pagi-pagi terarah mata pada apa yang membaikkan. Karena itu akan membuat kita bersyukur, membuat kita nyaman memuji Tuhan. Aku kupikir-pikir begini. Kemalaman Ateta sebenarnya sebanyak hal-hal yang kita lihat begitu baik dan kita syukuri. Semakin sedikit hal kita lihat baik dan kita syukuri, situ rugi kalau kita ngeluhena. Contoh, manbandu kam krina teman kami perpulungan, ma li nge rumahdu, li retandu, li jumandu, kami syukuri enggak itu atau begenda? Semua yang kita syukuri itu kan tinggi nilainya bagi kita, berharga itu bagi kita, bermakna itu bagi kita, membahagiakan itu bagi kita, maka si syukuri. Maka di kunai pagi silit bas kami la syukuri, dari situ nasi bas kami tikal pelalit orat naman bandu. Jangan-jangan kamu mengumpulkan semua yang kamu perjuangkan dengan lelah dan setengah mati, tapi man bandu tidak berharga dan tidak ada bobotnya. Lalu ngapain kita sampai mati memperjuangkan sesuatu yang tak kita suka? Sebab yang kita tidak suka tidak akan mendatangkan rasa syukur. Coba uji diri kita. Begitu bangun pagi apakah kamu mensyukuri yang kamu dapatkan dalam hidup? Begitu kamu tidak mensyukuri apa-apa, ternyata si bas kami lali oratna. Lalu ngapain kita buang-buang umur ngasam mate untuk memperjuangkan si lali orat naman banta? Cak lontong dan disuruh naik mikir nina. Jangan-jangan kita setiap pagi bangun si deher lali orat nama orang tidak pernah kami syukuri. Karena yang kita syukuri itu adalah sesuatu yang bermakna dan mahal bagi kita. Masih kita ingatkah untuk menghormati, menilai, mensyukuri segala sesuatu yang berada di dekat kita? Karena yang kita syukuri itu mahal loh bagi jiwa kita. Orang tidak akan tersenyum atau orang tidak akan bangga jelma la ia meriah ukur nandangi sesuatu sila mahal man bana. Asal mahal man bana pasti senang kita mujikan
Coba tatap keri isi rumah dulu dengan jesi mendatangkan rasa syukur dulu, atau kerina isi rumah dulu astunala nalik bobot naman bandu demi rumah saja nambahi abu yang kan perjuangkan dengan gaji dan waktu yang begitu panjang tapi lalit bobot nah bandu lalit bobot nah kasihan kita ini ya, begitu kasihan kita, banyak hal yang kita perjuangkan tapi tidak mendatangkan rasa syukur, karena syukur itu hadir dari perasaan kita menghargai itu. Aku tipe si belakangnya aku latih diriku adalah tipe menikmati. Mana aku pagi-pagi ku cobakan menikmati hal-hal baik begitu. Rumah ta Simpang Ketepul, bas kesain telik batang kayu, piga-piga batang kayu. Sejak aku Simpang Ketepul, tiap hari aku merenakan prik. Lalu lik kuban ranjangna, ku tama ingan tertentu gelah reh burung gereja, reh piduk, reh dukur begitu kesain rumah ta. Jadi kira-kira 2-3 tahun terakhir aku sudah bisa menikmati sebuah konser mini dari Rubia bas kesain rumahku. Tiap pagi kundul aku deher teras atau garasi, mungkin dia kenta Paul Ginting tahna, aku akan duduk di sana dengan mendengar harmoni itu sedap kelanggalar. Jadi aku diberkati dengan suara itu, kan itu juga rezeki mendengar ada, rezeki melihat ada, rezeki untuk menikmati ada. Begitu kita ngulit sada pela nikmati, kasihan kita kan. Poin kedua perlu si tangkap para teks khotbah tas kelenda. Enda selain menikmati baiknya Tuhan, si Tuhuna enda sebuah kesaksian bagi jagat raya atau bagi seluruh dunia. Ternyata berenda pada zaman perjanjian lama sampai zaman sekarang juga melalakal agama majuh benda-benda. Maka lidnya agama si percaya pada bintang. Adi gundari enda ahli kaya si erbahan tafsiran masa depan berdasarkan horoskop. Pemana Libra enda masa depan, Scorpio enda masa depan begitu. Tatap na langit cep. Mungkin anda ilik kang siti unsur kepercayaan tah mistis tah kait serak hasil perenungan mereka tentang bintang bagian dari efek naman bangku atena. Itu bergumul ratusan tahun. Zaman modern enda manfaat kena pergumulan kalahan dari ratusan tahun untuk berbisnis bagi saja. Ngelah baca lako Facebook na atau lako Twitter na ibahan kena ka tulisan-tulisan tentang horoskop. Kalau kayak berenda ertoto ras majuh ia gundari erbinaga begitu kan. Memang adi mulai kuje bahaya kang. Lika deba agama nai si majuh lawit, dewa laut. Ada juga agama yang memajuh naga, melalas si taheri. Lika deba agama majuh deleng, kalak karopilite. Lika nai agama majuh batang kayu dan dulu ini jekrina. Kerina pajuh-pajuhan agama sideban seputar Israel. Hari ini dikatakan oleh pemazmur, kerina pajuh-pajuhan kenena ciptaan Allahku, maka engkau semua pajuh-pajuhan wajib bertobat dan muji Tuhan begitu. Hebat kayak. Berarti pemazmur tidak hanya melihat bahwa dunia ini indah di pagi hari, tapi dia juga mengamati kepercayaan yang lain, dia juga mengamati kesalahan berpikir orang di tengah zaman, dia juga melihat bagaimana masyarakat terkontaminasi memuja Allah yang tidak penting, dia juga mengamati kebiasaan masyarakat yang mau mengalahkan benda-benda dan itu tidak benar. Berarti pemazmur adalah teolog, pemikir. Apa itu maksudnya? Memuji Tuhan itu bukan seenak jiwa, bukan sekedar nyanyiin, bukan sekedar baca not. Memuji Tuhan itu juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat kita. Entah lidje seninata pak sana perdalan geluh na erdibata lah beres, dan itu yang kita bereskan gitu. Maka
O kam lawit, o kam bintang, o kam bulan, pujilah Tuhan. Situ na enda bahasa sindiran sedikit bagi agama-agama atau orang-orang yang memperilah benda-benda pada perjanjian lama. Lit etakna teman na sadaku ta pemasmuren na lo kak beres teman kue kailah maka pajuhian akena bulan, bintang, laut, naga-naga teena. Jadi nina kerina enda mari si puji Tuhan. Adim bagas kali teliti ku belakang, pemasmur ini ternyata ketika dia memuji Tuhan, dia juga mengamati sesamanya. Siapa tahu lit teman kue laberes perdalan kini terkena. Aku akan alihkan apa yang dia percayai itu sebenarnya bukan paling fundamental, tapi mereka perlu melihat bahwa Tuhan adalah segalanya. Kayak tempat Mazmur pesah nabas kesempatan enda memuji Tuhan adalah sebuah panggilan untuk peduli pada sesama. Adilit kandu anak ta pasangan te lalar cara narukur. Mungkin ia terkontaminasi oleh jabatan, mungkin ia terkontaminasi oleh harta, atau mungkin ia terkontaminasi oleh benda-benda yang selama ini dia anggap sebagai andalan kehidupan. Ia jadi target sembari memuji Tuhan, selamatkan temandu, itu isinya. Tak lo pernah begindu bagenda pesan Mazmurena. Karena enak kali kita baca Alkitab, pujilah Tuhan ninta sekali, siban kali liturgi Natal, pujilah Tuhan. Ini sebuah panggilan untuk kita belajar untuk melihat teks ini jauh lebih dalam. Jadi selain melihat kebaikan Tuhan di pagi hari, tugas tak bicara bas bulan-bulan Natal dan nandangi tahun baru di kita mamre, coba perhatikan anak ta. Kai ngai kini tu kan anak ta lalah nggo pajuh na sideban. Lalah nggo pajuh na pamana balap motor, lalah nggo pajuh na gangster, lalah nggo pajuh na takak dia pajuh na anak te. Dan ketika kamu mau muji Tuhan, itu bukan soal enak-enak dulu saja ke atas, tapi muji Tuhan itu adalah soal kepedulian juga pada sesama, maka kini terkena menjadi perhatian kita. Itulah yang dilakukan pemazmur. Maka oh bintang pujilah Tuhan. Bicara gundaling ke bagian kira-kira. Sinas turang mari kita muji Tuhan. Hai Android, pujilah Tuhan. Hai kebaya mahal-mahal, pujilah Tuhan. Gelah ulah sempat kebaya duena jadi dalandu bersaing ras teman sada sektor. Oh motor Pajero Sport, pujilah Tuhan. Gelah ulah Pajero Sport jadi dalanta untuk menaklukkan teman tak yang hanya motornya hijat 1000, kira-kira begitu. Sudah bisa kamu tangkap kurasa pesannya ya. Muji Tuhan itu bukan soal urusan pribadi itu saja pada Tuhan, tapi muji Tuhan adalah urusan bagaimana kita megermat gelah olali teman tak benai reketikan kebiasaan rukurna sila tepat, kira-kira begitu. Dan ini kan PR berat. Bantah pelangadung tang kalian nakah kanin tak begitu. Tapi apa boleh buat? Itulah PR kita dalam kehidupan ini. Itulah aspek-aspek memuji. Jadi bantu teman-teman kami si usur jenda rekor-kor, si rende, si tim song leader atau mungkin pemusik. Mulai hari ini ketika kamu muji Tuhan, ulah lupa labo diri indu saja sama angkatan kan. Perhatikan apakah ada kawandu yang perlu kita tegur, yang perlu kita bina, kita arahkan kesalahan mindsetnya menjadi terarah pada Tuhan Allah Sang Pencipta. Berikutnya, pujilah Tuhan. Oh dalang-dalang oh kerina kayu nai tradisi kala Israel enda dalang-dalang enda selain memang ingan binatang buas tapi enda batas antar negara melala je militer enda ngajak orang-orang yang bertikai dalam wilayah-wilayah perbatasan diajak untuk memuji Tuhan lucu kamli kang jenda wilayah-wilayah perbatasan duras bulangan du tahdahara laidahia tapi memiliki sebuah area benteng pertahanan kira-kira begitu ya. Lidje pagar duri di mana tidak bisa melewati batasan. Mamre punya benteng yang tak bisa dilewati istri, dan istri juga punya benteng pertahanan negara yang tidak bisa dimasuki oleh suami, harus diverifikasi bagus-bagus, asal lewat rejengil sarabun begitu. Rahnina skelenda okam delang itu merupakan benteng atau mungkin border antar negara. Di pernah kamu ke Israel gawah-gawah, pasti tentu ada beberapa gunung di sana adalah wilayah perbatasan antar negara
di mana di hampir setiap gunung ada pemantau untuk melihat siapa yang datang akan melewati batas-batasan kenegaraan kita. Maka ini salah satu ajakan juga bagi kita, Okam Krinas memiliki benteng-benteng persahabatan, benteng-benteng cinta kasih. Mulai hari ini lakukanlah sesuatu yang memuji Tuhan ketimbang kamu melakukan sesuatu yang membuat orang lain semakin takut untuk dekat kepada perbatasanmu. Memuji Tuhan adalah sebuah panggilan untuk membuat orang lain merdeka dekat dengan kamu, bukan sebuah permainan yang membuat orang lain semakin takut dengan kamu. Contoh, apa yang kamu janda beluhur deh? Boleh enggak kita buat cara kita nyanyi itu menjadi jalan kita untuk semakin dekat dengan sesama, atau justru talenta kita membuat orang lain semakin takut dengan kita sebab teridah kita jago, ia teridah longor, kira-kira gitu ya. Muji Tuhan itu adalah membuka benteng-benteng pertahanan kita yang membuka peluang terjadinya persahabatan dan kekeluargaan yang jauh lebih harmonis. Egian nukun aku, kita kena perpulungan GBKP Kabanjaya Kota melabo melalakal benteng-benteng pertahanan du teman, atau kita maklai itu benteng tasih maka isi pelapang deheras kita. Perhatikan itu baik-baik. Bulan Natalenda Tuhan di Batandu Raja Surga rah kudonena kutroh ia petruk nabana galah baci jumpa ras kita, keren ya. Man kalak karo kan masalah ini meteruk, man di Batandu lah masalah meteruk. Yesus lahir kecil. Man Yesus lah masalah jadi kitik, endaman kalak karo perkara galang kledi jadi kitik nih ngene. Maka bingung aku, apakah dibata kalak GBKP enda Yesus atau si deban enda situ na, sebab dibata si sembah kita labana soal metruk, labana soal kitik, sementara man kalak GBKP si ngaku-ngaku Yesus soal kelbana metruk ras soal kelbana kitik. Pertimbangkan itu baik-baik. Tah labu Yesus di Batandu. Di Yesus di Bata telah bagi jelmana. Ayat 11, panjang kah kalian uka sada semester kain daka bahan khotbah tenda ka. Ayat 11, sekarang dia terarah pada raja-raja, bangsa-bangsa, pada penguasa. Sada panggilan juga ini, pemazmur berkata, "O raja-raja, o bangsa-bangsa, o anak perana sing muda-muda, o kam krina tua-tua." Ini sebuah kolaborasi perbedaan yang menjadi modal untuk memuji Tuhan, antara besar dan kecil, antara tua dan muda, antara penguasa dan orang biasa, adalah sebuah panggilan untuk memuji Tuhan. Kuakap manbandu kekelangan ku anak Kabanjaya Kota retoto kam kari, apa ingin dan dia kam jelmana teman, baci persadandu penguasa ras kalak kitik, tua-tua ras kalak muda, permata ras nini-nini, enda latihan manajemen kepe. Ternyata memuji Tuhan adalah sebuah panggilan untuk menyusun orkestra dari sebuah perbedaan. Ternyata memuji Tuhan adalah sebuah panggilan untuk menyatukan perbedaan. Maka dilik dengar kari kita, teman-teman, perpulun GBKP anak Kabanjaya Kota, bantan casi tangkeli, pitu kali peka merende sadawari, situna enokoh man di Bata. Karena muji Tuhan itu adalah sebuah panggilan untuk mengkolaborasikan perbedaan. Kita menghormati apa yang tidak sama dan membuat yang tidak sama itu menjadi sahabat, menjadi sebuah simfoni, menjadi sebuah harmoni dalam memuji Tuhan. Maka dengar kebiasaan taban cantat si tangkeli, situ na lagu siapa bebas kitab denden tas 500 hena lapan tas sindeh. Tapi dinggo mulai pagilik jiwa anta meriah siakap erbanca resada kita dalam perbedaan. Lape pagi beluh kam baca not la soal. Kenapa? Karena pujian bagi Tuhan bukan diatur oleh nada, tapi diatur oleh sebuah jiwa yang suka mempersatukan, menghormati perbedaan. Karena adi nendu kali teksenda pemazmur adalah desainer kehidupan yang menyatukan kita dalam kepelbagaian, bukan yang membuat satu dan lain terpisah atau menonjol bagai-bagai saja. Dapat jadi repot. Dan ini bukan pekerjaan gampang, butuh latihan pertandingan cukup lama. Jadi mudah-mudahan arah ibadah minggu tawarienda dikatakan pujilah Tuhan, situna bukan soal nyanyi. Ini sudah soal karakter. Latih diri kita melihat yang baik-baik di pagi-pagi. Kedua, perhatikan apakah ada sahabat kita yang perlu kita arahkan dalam perjalanan hidup. Nasi mungkin baci irban ia lalar, karena itu juga seperti bintang-bintang
oh si majuh kerangan, oh si majuh naga-naga, pujilah Tuhan. Jangan izinkan dirimu lari. Dan terakhir, mari kita menyatukan, membangun harmoni antara perbedaan usia, perbedaan pangkat dan sebagainya. Jadi dibegai, mulai sendah. Apa yang kamu go erlajar muji Tuhan dibegai? Atau erlajar membaca not nge kita melala sedekah henda? Atau erlajar main keyboard nge kita sedekah henda? Iya ya, ini jadi kursus song leader dengan materi aneh terbaru. Mungkinlah pernah begitu enda materi untuk belajar muji Tuhan, tapi syukurlah hari ini Adi sempat dengar isi kerjakan, mungkin ke depan akan ada sesuatu yang membaik, baik dalam diri kita, dalam keluarga maupun gereja kita. Selamat muji Tuhan dan selamat ngelatih pertandingan teman dan jadi pribadi yang menata harmoni kehidupan.